melanjutkan acara seminar ini. Kemudian salam dan salam sampaikan kepada Muhammad yang saya hormati. Kalau saya kembali pada agama semuanya, pertama para pemateri ya, duduk sini, utamanya tentu apalagi ya, alhamdulillah beliau sangat serius tentang pembentukan Kota Melabu, dan saya pikir beliau wajar kalau saya mengatakan sebagai warga Melabu. Amin. Dan juga sekaligus sebagai warga masyarakat kita di Pantai Barat Aceh. Ya, Barat. Kemudian seterusnya Bapak unsur kita Kopimda Aceh Barat. Kemudian di banyak tokoh hadir, ada Pak Jenderal Sabri yang mantan Bupati Agam Raya walaupun cuma 1 tahun ya. Kemudian maaf rekan saya Pak Nenek, ini rekan lama. Dulu sama-sama mahasiswa, sama-sama ada di organisasi kemahasiswaan. Jadi beliau selalu mendengar saya sampai hari ini. Jadi beliau juga merupakan kawan Anda. Kemudian seluruh para hadirin, para peserta seminar yang hadir, walaupun hanya tinggal sudah sedikit sekali ya, banyak sudah melakukan kegiatan keluarga. Baiklah, dalam kesempatan ini saya sebenarnya ini sudah semua sudah disampaikan, sudah lengkap, dan juga mendapat pengetahuan yang sangat luas mengenai otonomi daerah. Tentunya dari pakar-pakar kita, dari bapak-bapak kita, terutama Pak Nas ya, memang Habib Pak Nas. Ini senior saya dan beliau yang menjadikan saya menjadi bupati Agam Raya dulu. Jadi ini ya, ini sebenarnya saya pakai slide. Saya hanya ngomong ini karena ini mungkin kenapa saya minta ditunjuk sebagai salah satu barangkali pemateri itu karena mungkin saya sebagai bupati Nada yang pertama sekali ketika Agam Raya menjadi pemekaran kabupaten. Jadi barangkali lebih dari segi pengalaman, apa saya nyata, apa yang dapat kita rasakan apabila terjadi sebuah kabupaten baru atau kota baru. Ini barangkali pertimbangan yang mengapa saya diminta untuk hadir sebagai pemateri di sini ya. Tapi dari sudah lengkap ya yang disampaikan pada oleh Profesor Jasman, Anas, dan juga paling lengkap tadi sudah disampaikan pertama oleh Pak Farulaidi, sudah lengkap kita kuasai sudah pemahaman yang mudah. Kemudian di sini ini yang perlu disampaikan terus terang ya. Bukan kampanye, saya hanya ingin mengatakan apa adanya. Saya lihat hari ini, saat ini, Pak Haji itu luar biasa. Ya. Saya Bupati Agam Raya, kemudian seluruh masyarakat sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Haji itu. Ini saya sampaikan kepada bukan kampanye. Saya menyampaikan kampanye. Mengapa saya sampaikan apresiasi seperti itu? Agak susah kita dapat seorang bupati yang mau seperti ini. Dan saya juga berpikir seperti ini. Ini sulit. Bupati Aceh Barat ingin supaya pemekaran kotanya, akhirnya nanti setelah terjadi pemekaran Kota Melabu, beliau akan hengkang di luar Kota Melabu. Dengan kondisi-kondisi yang nol kembali, membangun sebuah kota baru yang dari ibu kota Kabupaten Aceh Barat. Sangat berat. Tapi beliau dengan sifat negarawan yang cukup tinggi melakukan itu yang luar biasa. Nggak ada semua pejabat bisa begitu. Jadi saya pikir ini Aceh Barat sudah lahir seorang putra terbaik. Saya merinding dulu. Saya lihat sekarang pembangunan Melabu luar biasa. Dulu sebelum Pak Tito dimaafkan saya. Ini dengan segala hormat saya menyampaikan panas dan panas tidak terbuat. Panas yang meletakkan dasar-dasar semua. Tapi Pak Tito yang
jalan. Nggak gampang kita perluas sebuah ruas jalan. Itu berani, luar biasa. Cuma bisa meliti. Jadi bukan ini berlebihan, tidak. Ini makanya saya bilang Aceh Barat lagi sebuah putra terbaik yang masih pada posisi sekarang ini pada posisi jabatan sekarang. Ini apresiasi mohon maaf. Jadi ini makanya kita harus hati-hati ke depan, jangan salah-salah. Bukan kampanye enggak, terserah tidak. Karena saya terserah apakah saya agak salah, saya mohon maaf karena saya minta berbicara di depan forum seminar ini. Ini juga dalam rangka mempercepat pembangunan Kota Melabu sebagai kota otonomi ke depan. Jadi kemudian Bapak sekalian, Bapak Ibu, ini saya terus terang ya. Saya hanya sekedar ngomong-ngomong. Saya barangkali ini lebih ke arah kita silaturahmi ya. Saya jadi Bupati Nagan Raya tahun 2000. Jadi tahun 2002 ketika itu barangkali ini kalau kita lihat persyaratan sebuah kabupaten otonom ya, Nagan Raya tidak layak. Ini ngapa kita buka ada Pak Buradi, nggak apa-apa orang kita nggak layak dari sebuah kabupaten otonom. Tapi dengan saya pikir dengan apa panas sudah mendorong juga terbentuk kabupaten. Kenapa saya katakan tidak layak? Karena biasanya sebuah daerah yang dimekatkan itu awalnya adalah kewidanaan. Nagan Raya bukan kewidanaan Melabu. Jadi infrastruktur yang ada di kawasan sebuah kewidanaan itu sudah merupakan sebagai persiapan pembentukan kabupaten baru. Ini tidak ada kita kasih makan. Jadi waktu itu zaman era reformasi, zamannya Pak Gus Dur. Jadi mungkin beliau nggak bisa lihat kan itu. Tahun 2002 yang dilaksanakan sebagai kabupaten. Maka kemudian oleh Panas usulkan saya, ya, salah satu calon, tiga calon, betul satu. Ya, salah satu calon saya. Kebetulan memang jelas nantinya juga Kota Melabu ketika menjadi kota otonom juga dengan berebut, jangan sampai stres untuk menjadi wali kota berebut. Nah kan juga seperti itu dulu. Tapi akhirnya saya yang pada waktu itu pada urutan terakhir calon dari juga Panas mohon maaf ya. Tapi akhirnya saya jadi ini barang ini memang nggak bisa kita hitung secara matematika. Jadi itu, jadi pada waktu itulah saya percayakan oleh pemerintah pejabat Bupati Nagan Raya. Nah ini ceritanya panjang, ya. Mungkin tidak cukup waktu 30 menit yang diberikan kepada saya. Cuman kembali pada masalah apa namanya otonomi Kota Melabu ini yang diberikan judul kepada saya mengenai manfaat otonomi baru. Saya pikir itu siapapun ya itu sudah menjadi sebuah pemahaman kita bahwa otonomi ini akan memberikan suatu peluang yang sangat besar untuk mempercepat pembangunan dalam rangka kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu aja sebenarnya intinya. Jadi mengapa kita katakan begitu? Umpamanya sekarang kita lihat produk Aceh Barat Raya, Aceh Barat lama. Ketika terjadi pemekaran wilayah-wilayah ada di wilayah Aceh Barat sebelum masuk wilayah Aceh Jaya masuk wilayah Nagan Raya masuk wilayah. Sekarang sudah menjadi 4 kabupaten baru. Nah kita lihat ini bagaimana masalah dana. Ini kan sangat tergantung pada dana. Pembangunan itu tidak lepas daripada dana. Kalau tidak ada dana, bagaimana kita membangun? Nah dengan pemekaran begini dari 1 jadi 4 tumpuk duit sudah ada. Anggarannya sudah 4 tadi. Itu keuntungan sebenarnya paling nyata. Dulu Aceh Barat Raya cuma 1 anggaran daerah.
dengan 4 pemekaran, 4 menjadi 4 pemekarannya. Coba sekarang Nagan saja. Jawa Barat Hindu 1,4 triliun tahun 2016 saja berjalan. Nagan 1,2. Dan berapa? Aceh Jaya mungkin di atas 1 triliun juga, 1,2 kan, hampir sama. Sumeneb juga sama. Jadi udah 5 atau 6 triliun kurang lebih untuk wilayah yang sama. Itu dulu kita berpikir ya. Berubah nama. Jadi manfaatnya itu. Jadi kembali kepada Kota Melapu, inilah saya makanya di sini sekali lagi saya seluruh masyarakat Nagandayan sangat membutuhkan Kota Melapu menjadi kota otonomi ya. Jadi kita harapkan terus terang saya pengalaman dulu waktu panas pasti saya di bawahan beliau sebagai kepala dinas LLIT. Jadi kepala dinas itu lalu lintas angkutan darat, bukan dinas LLIT. Itu pada masa almarhum Abdul Somad. Kemudian saya di pendidikan di bidang LLIT.